Di awal kehidupan manusia di bumi, dua saudara hidup berdampingan dengan jalan yang berbeda. Yang satu tulus dan bertakwa, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. sementara yang lain mulai dikuasai rasa iri yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Aku akan membunuhmu, kenapa nasibku selalu begini? Ketika persembahan salah satu diterima dan yang lain ditolak, iri berubah menjadi amarah, dan amarah berubah menjadi niat jahat. Kenapa kamu selalu beruntung, wahai Habil? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sunyi, langkah kaki di tanah, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, darah tertumpah. Saudara membunuh saudaranya sendiri. Dari sinilah kejahatan pertama manusia dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TM Tareh Media. Dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Bab 1. Kehidupan pertama di bumi. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia pertama. Bumi saat itu masih sunyi, belum banyak kehidupan, dan penuh dengan tantangan. Mereka harus belajar beradaptasi dengan lingkungan yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Dengan bimbingan dari Allah, Nabi Adam mulai mengajarkan kepada keluarganya cara bertahan hidup, mulai dari bercocok tanam, berburu, hingga mengenal waktu untuk beribadah. Hari demi hari berlalu, keluarga Nabi Adam pun semakin bertambah dengan kelahiran anak-anak mereka. Di antara anak-anak tersebut, lahirlah dua saudara yang kelak menjadi bagian penting dalam sejarah manusia, yaitu Qabil dan Habil. Qabil lahir lebih dahulu. Ia tumbuh menjadi sosok yang kuat, pekerja keras, dan pandai mengolah tanah. Ia membantu ayahnya menanam berbagai tanaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun di balik kekuatannya, Qabil memiliki sifat yang mulai menunjukkan kesombongan. Ia merasa dirinya lebih unggul karena menjadi anak pertama dan memiliki kemampuan yang lebih dalam bekerja. Sementara itu, Habil tumbuh dengan sifat yang berbeda. Ia dikenal lembut, penyabar, dan memiliki hati yang tulus. Habil memilih menjadi seorang penggembala. Ia merawat hewan-hewan ternaknya dengan penuh perhatian dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Seiring waktu, perbedaan sifat kedua saudara ini semakin terlihat jelas. Habil lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan Qabil mulai merasa bangga dengan hasil kerjanya sendiri. Nabi Adam memperhatikan perubahan tersebut dan berusaha membimbing keduanya agar tetap berada di jalan yang benar. Namun, tanpa disadari, dalam hati Qabil mulai tumbuh benih iri hati. Ia melihat ketulusan dan ketakwaan Habil yang sering dipuji, dan perasaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Benih kecil itulah yang kelak akan tumbuh menjadi konflik besar dalam sejarah manusia. Bab 2. Perbedaan yang semakin jelas. Seiring berjalannya waktu, Qabil dan Habil tumbuh menjadi dua pemuda yang memiliki jalan hidup berbeda. Qabil semakin tekun mengolah tanah. Ia menanam berbagai tanaman, memanen hasil bumi, dan merasa bangga dengan kekuatan serta kemampuannya. Setiap kali melihat ladangnya yang luas dan hasil panennya yang melimpah, Qabil merasa dirinya lebih unggul. Ia percaya bahwa kerja kerasnya menjadikannya lebih baik daripada orang lain, bahkan dibandingkan dengan saudaranya sendiri. Perasaan itu perlahan tumbuh menjadi kesombongan yang tanpa disadari mulai menguasai hatinya. Di sisi lain, Habil menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ia memilih menjadi seorang penggembala, merawat kambing dan dombanya dengan penuh perhatian. Habil dikenal sebagai pribadi yang lembut dan penyabar. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun pekerjaannya menuntutnya berada jauh dari rumah dan menghadapi berbagai kesulitan. Habil selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah, sekecil apapun itu. Ia juga rajin beribadah dan sering mengingatkan dirinya untuk tetap rendah hati. Sifatnya yang tulus membuatnya disayangi oleh keluarganya. Nabi Adam memperhatikan kedua putranya dengan penuh perhatian.
ia melihat bagaimana perbedaan sifat Qabil dan Habil semakin jelas dari hari ke hari. Qabil lebih sering membanggakan dirinya, sedangkan Habil tetap sederhana dan tenang. Walaupun demikian, Nabi Adam tetap berharap keduanya dapat hidup rukun sebagai saudara. Namun, tanpa disadari, perasaan iri mulai tumbuh dalam hati Qabil. Ia melihat Habil yang tetap tenang dan mendapat pujian atas kebaikannya. Perasaan itu membuat Qabil merasa tidak nyaman. Hatinya mulai dipenuhi kegelisahan dan ia merasa bahwa saudaranya perlahan menjadi pesaing. Benih iri itu terus tumbuh, menunggu waktu yang tepat untuk berubah menjadi konflik yang lebih besar. Bab 3. Awal perselisihan. Ketika Qabil dan Habil beranjak dewasa, Nabi Adam mulai memikirkan tentang masa depan anak-anaknya. Pada saat itu, jumlah manusia masih sangat sedikit, sehingga Allah menetapkan aturan khusus bagi keturunan Nabi Adam. Anak laki-laki diperbolehkan menikahi saudara perempuan yang lahir tidak dari pasangan kembar yang sama. Aturan ini menjadi jalan agar manusia dapat berkembang dan memenuhi bumi. Nabi Adam pun menjelaskan ketetapan tersebut kepada anak-anaknya dengan penuh kebijaksanaan. Menurut aturan itu, Qabil seharusnya menikahi saudara perempuan Habil, sedangkan Habil menikahi saudara perempuan Qabil. Namun, saudara perempuan yang lahir bersama Qabil dikenal memiliki wajah yang lebih cantik. Hal itu membuat Qabil merasa tidak rela jika saudaranya menikahinya. Ia merasa sebagai anak pertama, ia lebih berhak mendapatkan apa yang ia inginkan. Keinginan itu perlahan berubah menjadi penolakan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Habil, yang memiliki hati lembut, menerima keputusan tersebut dengan penuh keikhlasan. Ia tidak mempermasalahkan siapapun yang akan menjadi pendamping hidupnya. Baginya, mengikuti perintah Allah dan menjaga keharmonisan keluarga jauh lebih penting. Sikap Habil yang tenang justru semakin membuat Qabil merasa kesal. Ia menganggap Habil tidak berusaha memperjuangkan apa yang ia inginkan, sementara dirinya merasa dirugikan. Perselisihan pun mulai muncul di antara keduanya. Nabi Adam berusaha menenangkan dan menasihati Qabil agar menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Namun rasa iri dan keinginan yang kuat telah menguasai hatinya. Ia tetap bersikeras menolak aturan itu. Melihat keadaan yang semakin memanas, Nabi Adam akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar agar masalah ini dapat diselesaikan dengan adil. Tanpa mereka sadari, perselisihan kecil itu menjadi awal dari konflik besar yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Bab 4. Ujian persembahan. Melihat perselisihan yang semakin memanas antara Qabil dan Habil, Nabi Adam merasa perlu mencari jalan keluar yang adil. Ia tidak ingin kedua putranya terus berselisih hingga merusak hubungan saudara mereka. Dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Adam memutuskan agar keduanya mempersembahkan korban kepada Allah. Barang siapa persembahannya diterima, maka dialah yang berhak atas keputusan tersebut. Qabil dan Habil pun menyetujui usulan itu, meskipun dalam hati mereka tersimpan perasaan yang berbeda. Qabil kembali ke ladangnya untuk memilih hasil panen yang akan ia persembahkan. Namun, ia tidak memilih yang terbaik. Ia justru mengambil sebagian hasil yang kurang baik, yang tidak terlalu ia butuhkan. Dalam hatinya, Qabil masih merasa bahwa persembahan itu hanyalah sebuah formalitas. Ia tidak benar-benar mempersembahkannya dengan keikhlasan. Rasa iri yang telah tumbuh dalam hatinya membuatnya tidak memikirkan kualitas persembahan yang ia berikan. Sementara itu, Habil pergi menuju ternaknya. Ia memilih seekor kambing yang paling sehat dan terbaik dari peliharaannya. Ia mempersembahkannya dengan penuh keikhlasan dan rasa takut kepada Allah. Bagi Habil, yang terpenting bukanlah sekedar memberikan sesuatu, tetapi memberikan yang terbaik sebagai bentuk ketakwaannya. Ia percaya bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap hambanya.
Setelah keduanya meletakkan persembahan mereka, Qabil dan Habil menunggu dengan penuh harap. Suasana terasa hening dan tegang. Qabil berharap persembahannya diterima agar keinginannya dapat terwujud, sementara Habil hanya berdoa agar Allah menerima amalnya dengan penuh keikhlasan. Saat itu, mereka tidak menyadari bahwa ujian tersebut bukan hanya tentang persembahan, tetapi juga tentang hati dan ketulusan yang akan menentukan masa depan mereka. Bab 5. Persembahan yang diterima. Waktu berlalu dengan suasana yang penuh ketegangan. Qabil dan Habil menunggu keputusan dari Allah atas persembahan yang telah mereka berikan. Keduanya berdiri dalam diam dengan perasaan yang berbeda. Habil menundukkan kepala sambil berdoa dengan penuh harap agar Allah menerima persembahannya. Sementara Qabil berdiri dengan hati yang gelisah, berharap keinginannya dapat terwujud melalui keputusan tersebut. Tak lama kemudian, tanda dari Allah pun datang. Api turun dari langit dan membakar persembahan milik Habil hingga habis. Itu menjadi pertanda bahwa Allah menerima persembahan Habil yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Sementara itu, persembahan milik Qabil tetap berada di tempatnya, tidak tersentuh oleh api. Hal itu menunjukkan bahwa persembahannya tidak diterima. Melihat kejadian tersebut, hati Qabil dipenuhi amarah dan kekecewaan. Ia merasa dipermalukan dan semakin iri kepada Habil. Rasa tidak puas dalam hatinya berubah menjadi kebencian yang semakin kuat. Ia tidak lagi melihat saudaranya sebagai keluarga, melainkan sebagai pesaing yang telah mengalahkannya. Di sisi lain, Habil tetap bersikap tenang. Ia tidak merasa bangga atau menyombongkan dirinya. Ia justru merasa bersyukur dan berusaha tetap rendah hati. Habil memahami bahwa semua itu adalah keputusan Allah, bukan karena dirinya lebih hebat. Sikap tenangnya justru semakin membuat Qabil merasa tersinggung. Sejak saat itu, perasaan iri dalam hati Qabil berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia mulai memendam niat buruk terhadap saudaranya. Tanpa disadari, keputusan atas persembahan tersebut bukan hanya menentukan siapa yang benar, tetapi juga menjadi titik awal dari tragedi besar yang akan segera terjadi. Bab 6. Ancaman yang menggelapkan hati. Kemarahan Qabil semakin membesar setelah persembahannya tidak diterima. Ia tidak mampu menahan perasaan iri yang terus menguasai hatinya. Setiap kali melihat Habil, ia merasa semakin tersulut oleh kebencian. Pikiran-pikiran buruk mulai muncul dalam benaknya, dan hatinya perlahan dipenuhi oleh niat jahat. Apa yang sebelumnya hanya rasa iri, kini berubah menjadi amarah yang membutakan. Suatu hari, Qabil mendekati Habil dengan wajah yang penuh kemarahan. Dengan suara yang tegas dan penuh kebencian, ia berkata, "Aku akan membunuhmu." Ancaman itu terdengar jelas di tengah keheningan. Habil terkejut mendengar perkataan saudaranya, namun ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia tetap tenang dan berusaha menenangkan keadaan. Dengan lembut, Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jika engkau mengangkat tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membalasnya. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Habil tidak ingin memperpanjang konflik. Ia memilih bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Jawaban Habil yang penuh ketenangan justru membuat Qabil semakin kesal. Ia menganggap sikap saudaranya itu sebagai kelemahan. Namun sebenarnya, Habil menunjukkan kekuatan hati yang besar dengan memilih tidak membalas ancaman tersebut. Ia lebih takut kepada Allah daripada harus melawan saudaranya sendiri. Meski telah mendengar nasihat yang lembut, hati Qabil tetap tertutup. Rasa iri dan amarah telah menguasai dirinya sepenuhnya. Ancaman yang ia ucapkan bukan lagi sekadar kata-kata, tetapi mulai berubah menjadi niat yang semakin kuat. Tanpa disadari, Qabil telah melangkah semakin dekat menuju peristiwa kelam yang akan menjadi kejahatan pertama dalam sejarah manusia. Bab 7. Kejahatan pertama manusia.
Hari-hari berlalu, namun amarah dalam hati Qabil tidak juga mereda. Ancaman yang pernah ia ucapkan terus terngiang di pikirannya. Rasa iri yang telah lama tumbuh kini berubah menjadi niat yang semakin kuat. Hatinya menjadi gelap, dan ia mulai kehilangan rasa kasih sayang terhadap saudaranya sendiri. Qabil tidak lagi memikirkan akibat dari perbuatannya. Yang ada hanyalah keinginan untuk menghilangkan Habil dari hidupnya. Suatu hari, Qabil mengajak Habil pergi ke tempat yang jauh dan sepi. Habil yang tidak memiliki rasa curiga mengikuti saudaranya dengan tenang. Ia tidak menyangka bahwa perjalanan itu akan menjadi saat terakhir dalam hidupnya. Di tengah kesunyian, Qabil mulai melaksanakan niat buruknya. Ia memandang Habil dengan penuh kebencian, sementara Habil tetap berdiri dengan tenang tanpa perlawanan. Rasa amarah yang telah lama dipendam akhirnya meledak. Qabil menyerang Habil dengan penuh emosi. Tanpa belas kasihan, ia mengangkat tangannya dan melakukan tindakan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Habil pun jatuh ke tanah, dan untuk pertama kalinya, darah manusia tertumpah di bumi. Kejahatan pertama telah terjadi. Saudara membunuh saudaranya sendiri. Setelah itu, suasana menjadi sunyi. Qabil berdiri terpaku melihat tubuh saudaranya yang tak lagi bergerak. Kemarahan yang sebelumnya membakar hatinya kini berubah menjadi kebingungan dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rasa bersalah mulai muncul dalam dirinya, namun semuanya sudah terlambat. Saat itu, Qabil menyadari bahwa ia telah melakukan dosa besar. Ia telah menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Kejahatan pertama dalam sejarah manusia telah terjadi, dan Qabil menjadi orang pertama yang menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Bab 8. Burung gagak dan penyesalan. Qabil masih berdiri di samping tubuh saudaranya dengan perasaan campur aduk. Ia diliputi kebingungan, ketakutan, dan penyesalan yang mulai menghampiri. Tubuh Habil tergeletak tak bernyawa di hadapannya, sementara Qabil tidak tahu harus berbuat apa. Ia belum pernah melihat kematian sebelumnya, apalagi menghadapi tubuh saudaranya sendiri yang telah ia bunuh. Hari demi hari berlalu, dan Qabil tetap berada di dekat jasad Habil, merasa gelisah dan tertekan oleh perbuatannya sendiri. Melihat kebingungan itu, Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak ke hadapan Qabil. Kedua burung tersebut bertarung hingga salah satunya mati. Kemudian, burung gagak yang masih hidup mulai mengais tanah dengan paruh dan kakinya. Ia menggali lubang di tanah, lalu menyeret bangkai gagak yang mati ke dalam lubang tersebut dan menutupinya kembali dengan tanah. Qabil memperhatikan kejadian itu dengan penuh heran dan takjub. Saat itu, Qabil menyadari sesuatu. Ia berkata dengan penuh penyesalan, "Celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan tubuh saudaraku?" Perasaan malu dan bersalah semakin menyelimuti dirinya. Ia merasa lebih rendah dari seekor burung gagak yang tahu bagaimana memperlakukan bangkai temannya. Akhirnya, Qabil menggali tanah dengan tangannya sendiri. Ia menguburkan tubuh Habil dengan penuh kesedihan. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa berat, seolah penyesalan itu semakin dalam mengisi hatinya. Setelah selesai, Qabil berdiri dalam diam, memandang tanah yang menutupi tubuh saudaranya. Ia menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat diperbaiki. Penyesalan telah datang, namun semuanya sudah terlambat. Bab 9. Kesedihan Nabi Adam. Kabar kematian Habil akhirnya sampai kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kesedihan yang mendalam pun menyelimuti keluarga pertama di bumi itu. Nabi Adam sangat terpukul mendengar bahwa salah satu putranya telah meninggal.
Terlebih lagi karena dibunuh oleh saudaranya sendiri. Peristiwa itu menjadi duka pertama dalam sejarah manusia. Air mata pun mengalir dan hati mereka dipenuhi rasa kehilangan yang begitu besar. Nabi Adam mengenang Habil sebagai anak yang lembut, sabar, dan taat kepada Allah. Ia dikenal sebagai pribadi yang selalu berbuat baik dan tidak pernah menyakiti orang lain. Kehilangan Habil membuat Nabi Adam merasakan kesedihan yang sangat dalam. Siti Hawa pun merasakan hal yang sama. Ia kehilangan seorang anak yang penuh kasih dan ketulusan. Kesedihan mereka bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena tragedi itu terjadi di antara saudara sendiri. Sementara itu, Qabil hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa perbuatannya telah membawa kesedihan besar bagi keluarganya. Ia merasa tidak sanggup menghadapi ayah dan ibunya setelah apa yang telah ia lakukan. Rasa bersalah terus menghantuinya, dan ia mulai menjauh dari keluarganya. Ia hidup dalam kegelisahan, memikirkan dosa besar yang telah ia lakukan. Nabi Adam tetap berusaha bersabar dan berdoa kepada Allah. Ia memohon agar keluarganya diberi kekuatan menghadapi ujian yang berat ini. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran besar bagi mereka tentang bahaya iri hati dan amarah yang tidak terkendali. Sejak saat itu, manusia mulai memahami bahwa menjaga hati dari rasa iri adalah hal yang sangat penting. Karena dari perasaan itulah, tragedi pertama dalam sejarah manusia terjadi. Bab 10. Hikmah dari kisah Qabil dan Habil. Peristiwa yang terjadi antara Qabil dan Habil menjadi pelajaran besar bagi seluruh manusia. Tragedi itu bukan hanya kisah tentang dua saudara, tetapi juga tentang bagaimana rasa iri dapat membawa seseorang menuju kehancuran. Qabil yang awalnya hanya merasa tidak puas, perlahan membiarkan iri tumbuh dalam hatinya. Perasaan itu berubah menjadi amarah dan akhirnya mendorongnya melakukan kejahatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dari sinilah manusia belajar bahwa kejahatan besar seringkali berawal dari perasaan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Habil, di sisi lain, menunjukkan sikap yang penuh ketakwaan dan kesabaran. Ia tidak membalas ancaman saudaranya dan memilih menyerahkan segalanya kepada Allah. Sikapnya menjadi contoh bahwa kebaikan dan ketulusan selalu membawa ketenangan, meskipun harus menghadapi ujian yang berat. Habil mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada fisik atau kekuasaan, melainkan pada kemampuan menjaga hati dari kebencian dan amarah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa Allah menerima amal dari orang yang tulus dan bertakwa. Persembahan Habil diterima karena ia memberikannya dengan hati yang ikhlas, sedangkan persembahan Qabil ditolak karena ia tidak memberikan yang terbaik. Hal ini menjadi pengingat bahwa nilai suatu amal tidak hanya dilihat dari apa yang diberikan, tetapi dari niat yang ada di dalam hati. Sejak saat itu, manusia memahami bahwa iri hati dapat menjadi awal dari kejahatan besar. Kisah Qabil dan Habil menjadi peringatan sepanjang zaman agar manusia selalu menjaga hati, mengendalikan amarah, dan menjauhi rasa dengki. Dari tragedi pertama ini, manusia belajar bahwa kedamaian hanya dapat tercipta jika hati dipenuhi dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah.